Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre channel 3F Nyoroncos bersama dengan teman saya The O and The Bro. Kita tetap bertiga, kita tetap solid, bukan namanya ngebahas tema musik, sepak bola dan kisah nyata. Oke, kali ini kita akan membahas persiapan pertandingan besok tim kesayangan kita nih, Persib Bandung melawan Bali United. Dan di mana itu dilaksanakannya? Di Bali. Iwayan Dipta. Wah, di Ngurah Rai, Bali. Berarti di Kanang Bali ya. Kita ketahui ya, Bali kan dulu emang pernah jadi juara ya di Liga Indonesia, dan mungkin itu menjadi salah satu faktor. Hati-hati ya. Bali sih harus hati-hati, jangan menganggap remeh ya. Bali United meskipun sekarang Bali masih tersyok-syok ya. Tidak terlalu bagus ya. Dan kalau nggak salah track record Persib itu tidak pernah menang melawan Bali. Track record nanti ya. Di kandang Bali, apalagi di kandang Bali ya. Apalagi itu di kandang Bali. Udah berapa pertemuan tuh? Dari 2017. Iya. Buset. Semenjak ada Bali United. Semenjak ada Berarti Bali. Era Liga 1. Berarti ya kiranya Tim elit, salah satu tim elit. ya, Satu tim elit dan menculitkan Persib. Masih itu kan pelatihnya siapa? Teko ya, itu kan mantan pelatih Persija ya. Dulu emang dia memang pelatih bagus ya, dan emang merubah Bali menjadi tim keren ya, jadi tim yang patut diperhitungkan ya. Oke, kita bahas persiapan untuk besok Persib melawan Bali United yang dilakukan di Gianyar Bali ya. Nah ini mungkin kemarin ada yang lihat hasil terakhir Persib dengan 14 kemenangan ya, tapi kemarin akhirnya tumbang. 14 unbeaten tumbang sama tim papan tengah ya. Kediri yang tidak disangka bisa mengalahkan Persib di kandang. Tapi jangan salah nih, Persib Kediri itu sekarang menjadi tim underdog ya. Ya, tapi sebetulnya fakta menariknya tahun kemarin pun di kandang kalah juga sama Persib. Pas masih dilatih Luis Milla kalah juga sama Persib di kandang juga gitu. Tahun kemarin juga sama sebetulnya statistiknya. Cucuk. Udah hati-hatinya lamun di Liga Inggris West Bromwich Albion tahun dulu mah aya. Nah, Persib bahaya tentunya. Sok, mungkin saya pengen tanggapan dari The Bro ataupun The O tentang persiapan Persib besok lawan United. Nih, saya cuma pengen nanya nih, gimana sih menurut kalian nih setelah kepergian Madinah itu Persib? Coba ada yang bisa menjelaskan nggak? Silakan. Bro, atau The Bro, silakan. Setelah kepergian Madinda, ngelihat dari permainan Stefano Beltran 2 pertandingan ya, baru 2 pertandingan kan. Yang pertama kan nggak full setengah lah. Iya, setengah dua-duanya kan. Setengah dua-duanya. Masih adaptasi. Pasti ada perbedaan yang jelas lah antara Madinda sama Stefano Beltran. Dan gaya permainannya juga berbeda. Beda banget. Beda. Kalau si Madinda itu lebih fleksibel, dia berani naik turun, dia berani menjemput bola ke lapangan tengah di MF dari clock ke depan. Bisa dia juga sebagai IMF, sebagai second striker lah dari si David da Silva, ada ngisi slot itu. Tapi kalau si Stefano Beltran tuh mengingatkan kepada pemain Persib yang dulu si Marcos Flores. Kalau nggak salah lebih 11-12 lah tipe permainannya gitu. Jadi dia tuh nggak banyak gerak, cuman kontrol bolanya cuman cukup bagus lah. Pastinya juga cukup akurat, mungkin kemarin masih adaptasi. Tapi kelihatannya lah masih sama 11-12 sama si Marcos Flores. Tapi emang sebuah permainan seseorang itu tidak bisa dinilai secara cepat lah. Dari 1-2 pertandingan. Gak bisa dinilai dari 1-2 pertandingan, tapi harus berkelanjutan. Soalnya kan Liga juga ini baru masuk ke akhir setengah musim. Iya, setengah musim kan. Kebetulan juga Persib ini lawan Bali itu laga terakhir di musim pertama. Oh, itu terakhir. Laga terakhir Persib itu. Bermain lagi nanti di bulan Februari setelah Piala Asia. Iya, setelah Piala Asia. Jadi lama ya? Jadi di bulan Januari itu ada kosong waktu untuk Liga karena dipakai untuk Piala Asia, FIFA Matchday ya. Nah, nih kembali ke Madinda nih gimana nih? Kembali ke Madinda. Setelah pergi Madinda nih. Pasti ada perbedaan jelas lah
Nah, dari segi kekompakan, suplai bola, efektivitas penyerangan, pasti itu ada perbedaan antara pemain yang lama tentunya Madinda dengan pemain baru seperti Beltram. Kayaknya belum terjadi chemistry ya sekarang ya saat ini. Chemistry Ya, pasti belum untuk 2 pertandingan belum menyatu full lah. Apalagi dia cadangan terus kan. Ya, bermain sebagai pemain pengganti bukan dari pemain inti. Mungkin dari Mas Bro. Jadi mungkin tanggapannya tidak ada Madinda, ya emang jadi belum terjalin chemistry yang kuat ya antar pemain, jadi emang belum maksimal gitu ya. Oke, Bro, ada yang bisa disampaikan? Kalau mengacu pernyataan Bojan Hodak dari bursa transfer kemarin itu kan sebetulnya mengganti Madinda sama Beltram tuh kan, kalau Madinda tuh katanya cuma bisa oper-oper bola aja. Dan diharapkan Beltram tuh bisa mencetak gol gitu. Jadi mengharapkan gelandang yang produktif gitu. Ya kan bukan gelandang sih, si Beltram kan striker kan. Tapi sebetulnya natural posisinya tuh gelandang sebetulnya dia dari klub-klub sebelumnya. Jadi intinya dia tuh pelatih itu mencari yang jadi goal getter lah gitu. Bukan cuma striker aja. Kalau striker buntu diharapkan striker yang dia tuh dia bisa mencetak gol gitu. Jadi mengharapkan second line yang bagus lah gitu. Penyerang bayangan. Penyerang bayangan. Nah, sementara kemarin dari 2 pertandingan sebelumnya itu sebetulnya Beltram tuh sudah hampir melaksanakan tugasnya gitu. Tapi kita tuh kecolongan di tengah karena nggak ada Dado justru kalau menurut saya. Jadi kemarin tuh nggak ada Deddy Kusnandar, justru nggak ada penyeimbang gitu. Karena Mark Klok aja menemani dia tuh nggak cukup. Jadi ada kekosongan di half space-nya gitu. Jadi setengah ke belakang tuh ada kekosongan di situ gitu. Ya kan, jadi kesana tuh emang dia kan bertahan dan gelandang bertahan ya. Jadi emang jadi ada kekosongan. Jadi maksudnya jadi kalau sebelumnya itu gak ada Dedi, ada Madinda gitu, tetap masih bisa jalan, ketutup. Ya gitu. Cuma kalau kemarin itu Dedinya nggak ada, Madinda nggak ada, kita punya 2 gelandang yang ada di depan gitu. Ada Mark menyerang ya. Karakternya sama-sama menyerang sama kayak Mark gitu. Jadi sebetulnya kalau secara job desk melalui pernyataan Bojan Hodak itu dia itu sudah hampir melaksanakan tugasnya lah gitu. Jadi ada di depan dan diharapkan bisa membantu mencetak gol gitu. Tapi kemarin tuh karena mungkin nggak ada penyeimbang di tengah, ya nggak ada yang bisa menutup ruang di tengah, akhirnya jadi kecolongan gitu. Jadi kita kebobolan 2 gol lah gitu. Jadi hasil pertandingan kemarin jadi bukan kurang lagi, jadi malahan tidak bagus lah gitu. Jadi menghambat dan memutuskan rekor tidak kekalahan Persib. Jadi kalau misalkan emang si Stefano tuh nggak bisa dinilai dari 2 pertandingan, cuma kalau secara job desk, kalau menurut saya udah hampir melaksanakan tugasnya lah. Oke, itulah pendapat The Grow ya dan The O ya tentang kondisi tidak ada Madinda dan bagaimana performa dari si Beltram ini sendiri. Tapi yang saya catat nih, saya lihat ya kemarin kiper nih, kita bahas kiper nih. Kiper kemarin kan baru ya itu kan dari Filipina juga sama kan, dan itu mengorbankan Sato kan. Dengan datanya dia kan Sato jadi korban gitu kan. Karena kan Asia jadi pertama, jadi Asia Sato jadi korban. Padahal saya sih lebih setuju Sato yang ada sih. Karena kita butuhkan karakter Sato yang fight, yang keras, dan tetap dia tidak kalah kan. Tapi karena kemarin emang kondisi seperti itu ya kita terima aja, mungkin itu keinginan Bojan Hodak ya. Tapi melihat permainan kemarin kiper gimana nih, saya rasa agak kurang bagus kemarin. Gimana, setuju nggak? Ya mungkin balik lagi ke adaptasi mungkin ya. Soalnya kan si Bojan Hodak mengambil kiper tersebut itu butuh kiper yang bisa memainkan bola dari belakang, Pak. Oh, kayak Manchester City gitu kan? Ya, jadi sweeper lah. Role-nya kiper tuh bukan pure goalkeeper. Oh, menambah peletu juga. Ya, enggak seperti itu. Gitu. Jadi bisa memainkan bola dari kiper ke back dulu, bukan dari langsung kiper ke long ball, bukan long ball ya. Nah, itu. Sedangkan dari kiper-kiper Persib yang sebelumnya seperti Teja, yang lainnya lah, Petrol apalagi masih belum berani untuk memegang bola di area kiper. Jadi masih cuma shot stopper aja. Ya. Dan si Bojan Hodak itu kan ngambil kiper yang emang dulunya dia pernah latih juga di klub sebelumnya. Main bareng gitu. Main bareng. Dan emang kata si Bojan kayaknya emang
sepak bola modern ya. Iya, sepak bola jadi bukan modern. sepak bola sekedar menang bola pelentung. Ya, Dulu mah terkenal enggak. dengan maman jadi gitu kan. Tiap menang bola belengnya terharu. Ya, tapi nama maman yang batin maksudnya. Bukan nyaman. Ya, emang kondisinya gitu kan. Ya, betul. Sok orang main Maman PS Rahman. berbahasa. Wah, maman tiap dapat bola pasti ditendang ke depan tanpa ada proses kaki ke kaki dulu gitu kan. Ya. Oke, The Bro. Tanpa kompromi. Tanpa kompromi itu kan maman. Apok ya. Jangan, The Bro, ada masukan. Kalau menurut masalah kiper, jadi kan kalau melihat analisa tuh dia tuh sebetulnya katanya jago di adu penalti katanya. Si Eta Nah, teh. ya. Nah, mungkin salah satu strategi Bojan Hodak menghadapi liga yang sistem championship yang ada sistem gugurnya mungkin mengantisipasi ke situ gitu. Jadi itu kan kita juga tahu Teja tuh selama dia ada di Persib itu statistiknya menyelamatkan tendangan penalti itu cuma 2 kali katanya. Jadi 2 kali juga itu tuh kalau nggak salah out dua-duanya gitu, bukan ditahan oleh dia gitu. Jadi kurang bagus gitu ya. jadi secara adu penalti kurang mungkin gitu. Nah, dia tuh Kevin itu jago di adu penalti gitu. Katanya untuk mengantisipasi itu. Jadi kalau secara performa mungkin mengantisipasi Teja cedera juga. Dan kemarin tuh emang kejadian kan ya, cedera, Teja itu cedera ya. Cedera. Sebelum diganti. Jadi itu kayak udah digariskan Kayak buat udah dicenak aja gitu ya. Garis tangan gitu ya, ya. ya. garis Tapi tangan. kalau Ya. untuk merespon tadi masalah dari Suke Sato Om, sebetulnya kan di posisi itu tuh udah menumpuk juga Iya sih. Ada bule, ada Edo, terus siapa lagi di posisi Jalnando. Jalnando, ada 3 Kan di masuk kiri. lagi kan. terus malahan kita kan kekurangan di kanan Di ya, kanan. dan cuma ada Hen aja. Dan Hen yang pulang dari Dewa United. Ya, jadi kalau- dari perpanjang. Kalau menurut saya sih mengorbankan Sato dan mendatangkan Kevin itu masih win-win solution Oh, sebenarnya. iya. Jadi Sebetulnya masih masih termasuk sebuah solusi lah gitu, karena kita butuh kiper yang setara performanya sama Teja. Kita juga menumpuk di kiri gitu. Apalagi kalau menurut saya sih mungkin karakter Bojan Hodak tuh bukan cuma butuh yang fighting spiritnya aja, tapi Oh, teknik juga. teknik. Dia lain siga Haryono punya. Haryono kan tetap menembak Fighting spiritnya yang atau diandalkan. fighting spirit atau Legend. FC itu mengasahkan keren lah. Oh mungkin itu ya. Jadi tanggapan si Bro itu tentang kipernya emang karena dia punya faktor kelebihan dalam sisi Adu mungkin penalti. penalti ya. Aduh, gimana? Nah, mungkin itu semoga ya buat saya pendukung Persib, semua pendukung Persib nih bobotohnya mau nama. Tetaplah dukung ya kemenangan punya Pasti. menang dukung mau nama. Tapi dengan kondisi mungkin sekarang masih dalam tahap transisi ya. Jadi saya rasa mungkin kedepannya kemenangan akan kembali lagi buat Persib Bandung ya. Saya Amin. doakan itu ya. Mudah-mudahan. Karena kan kita tetap mendudukan Persib juara ya. Dan Silva jadi top skor itu namanya. Jadi dengan datangnya Berta, moga si Silva disupport ya dengan umpan-umpan yang cantik gitu kan. Si Ciro juga dapat mendapat bola yang cantik dengan sekarang Ciro banyak cetak kok ya. Ciro lagi 11 atau 10 ya. Lagi 11 kalau on nggak fire. salah. Iya. Si Ciro emang lagi on fire, tapi kadang-kadang si Ciro emang ada Ada egois. suka egois memaksakan diri Biasa. gitu kan karena dia kan Brazil ya. Brazil. Padahal kan kayak Brazil seperti itu, tapi kayak Silva sih tidak terlalu kayak Ciro banget ya. Ya. Emang dia kan posisinya striker murni ya, jadi dia stand gitu di Kayak depan. goal-getter lah. Kalau kan Ciro kan agak nyayap gitu kan, jadi emang mungkin ya wajar lah dia berlaku seperti itu ya. Nah ini nih yang saya takutkan besok ya Melawan Bali ya. melawan Bali United. Untuk pertahanan kita belum bahas nih, pertahanan kita kiper saya sudah, tengah sudah Madinda dengan Bertram. Nih sekarang pertahanan. Mendapat kalian gimana nih untuk pertahanan? Apakah kondisi sekarang seperti ini sudah cukup atau masih dengan Alberto nih? Saya lihat Alberto Ya. gimana nih? Pendapat Alberto nih? Alberto kan di pertandingan yang mana yang dia akumulasi itu? Arema. Lawan Arema ya. Hmm. Yang seri kalau nggak Ya, salah. 2 sama. Iya, 2 sama. Berarti nanti Main. lawan Bali si Nick Alberto main ya. Main. Yang di kiri antara Bule atau si Edo. Yang kanan pasti ada Oh Hen. iya sama itu ya, Edo sama boleh sama ya? Iya, antara itulah. Yang kanan paling Hen, kalau nggak Hen ya di backup sama Edo kan. Kemarin sebelum ada Hen yang ngisi di kanan Kakang. itu Edo. Edo yang benar-benar Kan jadi back. Bisa bisa. pernah dipakai di saya kanan pernah. sebelum ada Hen. Ya jadi pelapisnya itu. Ya mudah-mudahan back 2 center back-nya lah bisa kokoh ngelawan penyerang-penyerang Bali.
yang bisa dikatakan tua-tua keladi lah seperti Spaso JP Pak. Spaso bener. Itu kan masuk juga daftar top skor. Spaso JP itu. Tiap tahun Padahal menyerang tersubur Liga 1 kan. Padahal dia kondisi dia kan kondisi kayak tua ya, kayak udah tua dengan dia mobilitasnya sedikit ya, tapi emang dia kayaknya kalau lihat di Italia tuh kayak Inzaghi ya. Iya, dia tuh dari momennya pas banget dia. Gak banyak pergerakan tapi sekali dapat bola itu langsung cepat gol. Dia ball posisinya bagus ya, emang dia kayak lihat kayak Inzaghi gitu ya. Kita lihat di Italia si raja offset tapi tara offset eta luar biasa tapi ini bukan offset, emang dia ball posisinya bagus sekali, jadi emang posisinya selalu tepat ya, dan akhirnya dia mencetak gol. Itu mungkin itu patut ya diwaspadai oleh Bali versi Bandung ya, karena Bali sekarang mungkin lagi on the track ya sekarang ya. Bali itu peringkat 2 kalau sekarang naik kedua kan, Persib ketiga, PSIS keempat ya sekarang. Jadi nyusul. Ya. Bukan apa-apa kan, kita tahunya kan waktunya Persib, nggak tahu kondisi yang lainnya. Tahu-tahu kan sudah kedua katanya Bali, berarti kan Bali kedua. Bahaya, saya kira bahaya besoknya kita akan olehnya penentuan. Berarti penentuannya besok yang bisa penentuan posisi dua. Kalau kalah lagi bisa nanti bisa ngeginti-gintinya udahnya si Persib. Bukan bahaya banget kan. Jadi kita harapkan Persib besok mainnya optimal ya, tren ya, dan bisa menang lah. Itu namanya Eki kosong, Eki pernah menang, lah. Jangan terlalu berharap yang muluk-muluk karena Bali berarti pemain hebat, karena jangan kita menganggap remeh ya, karena luar biasa. Tadi kan sudah kita bahas kiper, kita sudah bahas pemain tengah, back sudah. Kayaknya untuk pemain penyerang kita sudah tidak usah bahas ya. Emang itu udah keren ya. Mungkin kurangnya apa nih untuk si Pak dan Ciro nih? Mungkin bisa masukkan nih. Kurangnya apa sih, kekurangan sedikit? Ada pasti kekurangannya. Sebelum masuk ke penyerang nih Pak, yang harus diperhatikan di match selanjutnya lawan Bali itu masih tetap di lini tengah Pak. Karena keterbatasannya pemain sekarang kan yang Robi Dawis keluar. Ya. Ke Dewa. Ya divisit sama Hen. Irianto cedera. Berarti sisa pemain tengah tuh yang biasa reguler main tuh Beckham, Klok, Dado sama si pemain Abdul Aziz. Ya Abdul Aziz sama yang baru itu. Nah, pasti yang dipakai antara Klok udah pasti, Beckham sama Dado. Kemungkinan 3 pemain yang dimainkan pertama lah yang line up-nya. Itu. Nah, bisa nggak menghadapi permainan lini tengah dari Bali yang notabene kan pemain tengahnya juga Bali tuh produktif Pak, bagus-bagus. Privat Barga, yang lainnya juga itu kan. Tapi kalau merespon masalah pertahanan sebetulnya Om, kalau kita lihat statistiknya Alberto itu tidak pernah kesusahan melawan striker yang teknikal gitu. Nah, kesusahannya tuh melawan striker yang cepat gitu. Jadi yang lari. Alberto itu kalau diajak balap lompat pasti eleh wae gitu. Boyot. Ya, tapi karena dia tuh ball positionnya bagus, positioningnya sangat bagus. Jadi kalau melawan striker yang teknikal gitu, secara teknik bagus, dia tuh pasti bisa mengimbangi lah gitu. Jadi kalau sebelumnya justru Nick tuh gak punya partner yang pas lah kalau menghadapi striker yang kayak gitu. Tapi kalau sekarang agak rada regreg, nanti justru ada Alberto melawan Bali gitu ya, khususnya melawan Bali kan Bali mainnya sebetulnya kan pragmatis lah ya gitu, jadi nggak terlalu seperti apa gitu. Cuma kalau kita ngelihat strikernya tuh nggak ada striker yang punya lari cepat gitu lah, nggak punya sprinter lah gitu pemain Bali mah. Jadi Bali itu bakal pasti pendekatan teknik juga, sementara Alberto itu selalu bagus dalam di situ melawan tim yang tekniknya yang teknikal lah gitu. Kalau itu kan Alberto itu kesusahan selalu ngelawan Gustavo Almeida kan, yang Arema terus pindah ke Persija kan, selalu kesusahan ngelawan itu kan, 3 kali dibobol, terus ngelawan yang putaran keduanya 2 kali gitu diajak lari lah gitu. Jadi sebetulnya kalau dari center back agak aman ya, tenang sebetulnya kalau melawan striker seperti harusnya aman lah. Cuma dari tadi juga yang tengah juga tadi gitu, jadi dari tengahnya bisa nggak gitu mengimbangi tengah Bali gitu, yang cukup yalah lumayan produktif juga gitu. Terus kan melawan Bali itu suka ada faktor X-nya juga, maksudnya kalau kasih menarik nih, apa nih maksud Pak kita nih? Apakah faktor karena maaf nih wasit, atau faktor apa gitu kan, yang namanya X biasanya kan tidak baik nih. Ya. Mungkin nih coba sebutkan apa salah satu contoh faktor X menguntungkan Bali gitu. Pernah nggak
sampai untung banget gitu. Ini waktu yang kapan? Mungkin ini bukan hal yang tabu buat diungkap lah ya. Mungkin semua supporter dari semua klub mungkin udah tahu kebiasaan Bali ketika udah menang unggul lah gitu. Ya unggul mau 1 gol atau 2 gol itu sering mengulur-ulur waktu. Seperti itu Pak. Sah-sah saja sih nggak apa-apa sih. Tapi jadi geuleuh. Cuman geuleuh itu sah, cuman mencoreng fair play Pak. Seperti itu. Ya geuleuh. Ya, mencoreng fair play. Jadi banyak sekali pelatih-pelatih yang memprotes cara main teknik atau cara main Bali itu Pak. Jadi sebetulnya pernah ada yang menganalisa itu entah apa gitu ya, tapi sih analisanya itu valid gitu. Jadi Bali itu kalau bermain bola yang pure ada di lapangan itu cuma 50 menit. Ya. Sisanya buang-buang waktu. Gitu. Jadi pure sepak bolanya itu yang ada di lapangan itu cuma sampai 50 menit, bahkan nggak nyampe 48, berapa gitu. Menitnya itu yang benar-benar ada si bola itu ada di tengah lapang gitu. Dan bermain yang menang ya. Ya, apalagi kalau dia di kandang juga. Apalagi di kandang. Ya ramai atunya. Jadi emangnya mah pemenang seorang cantik. Jadi nah sebetulnya seperti buah si Malakama kalau ngelawan Bali mah. Jadi antara hayang nonton jeung gitu Om. Jadi gregetan hayang nonton tapi kalau udah nonton kena rarudet gitu tah. Ningali Bali gitu. Apalagi Persib kalau ngelawan permainan seperti itu, Persib itu gampang terbawa suasana Pak. Babari rudet gitu. Jadi Persib itu ke bawah permainannya Bali, kayak ngulur-ngulur waktu gitu juga. Jadilah Persib itu masih ke bawah rudet lah ini nama. Aduh bahaya tuhnya. Lah pokoknya ya, mudah-mudahan mah nanti pertandingan berjalan normal, fair play-nya dijaga, tidak ada masalah faktor X itu. Jadi pertandingan itu enak dilihat lah. Jadi tontonan yang enak dilihat. Oh, saya salah sangka berarti kira itu wasit, saya mah ada kan kita tahu sekarang kan wasit kan dari untuk wasit kan sekarang ada dari Jepang Pak. Jepang sekarang. Ya. Kota luar negeri namanya Jepang kan. Dari Jepang itu imbas dari kerjasama PSSI dengan. Tapi sampai saat ini bagus ya itu yang dari Jepang itu kan. Secara berarti udah tiga kan ya? 3 pertandingan atau 3 kan pekan berarti. Kemarin tuh yang ternyata yang pertama tuh Persib, terus Persikabo, terus kemarin Persija, terus nggak tahu nanti Bali, satu lagi dan nggak tahu nanti katanya 2 lagi gitu yang bakal mungkin dari Jepang itu. Gus lah pokoknya mah doakeunnya Persib beunang sukanya doakeunnya pokoknya mah tonton ada waktu nonton gara-gara lawan Bali cenah kitu rudet tadi taronton nonton lah tonton pokoknya ek rudet ek nonton pokoknya aku pernah main geuleuh malah perciduan ti final lah rudet PLN se-Jawa Barat Paruman di Jawa Barat. Berarti kemungkinan nih Pak, kalau Persib menang poinnya tuh kalau nggak salah jadi naik lagi di 20. Selisihnya sama Bali berapa tuh? Sama Bali itu sama sama berarti kalah gol aja ya. Produktivitas gol tuh kita menang Pak Persib. Tapi kok bisa jadi kedua Bali? Berarti kayak umur 1 poin 2 umur 1 poin kalau nggak salah sama Bali. Nggak mungkin. Sama peringkat 4 PSIS tuh kemarin tadi siang kalau salah PSIS seri ya. Kemarin apa siang yang seri itu 1-1. Kemarin Gali Pretas yang golnya. Ya, itu seri itu berarti lawan Madura. Persib ya, lawan Madura. Persib PSIS itu beda 2 poin kalau nggak salah. Tapi jumlah pertandingannya sama 22. 1 sampai 4 itu sama pertandingan 22. Yang pertandingan ke-23 itu pekan ke-23 itu perebutan ke posisi 2 Pak antara Persib, Bali sama PSIS. Oh, bahayanya. Itu. Nah, nggak tahu yang peringkat 5 itu jarak poinnya antara peringkat 5 sama PSIS itu berdempet apa ada gap 3 poin. Berarti kalau posisi peringkat 5 itu jaraknya 1 poin dengan bisa kemungkinan bisa ngegeser dengan PSIS. Kalau Persib kalah bisa kegusul ke 4 besar Pak Persib. Wah, karunya. HT Yang terpenting kan di liga sekarang tuh masuk 4 besar. Apa namanya Persib itu sok fungsi ceritanya saya bener ge Persib lah pernah sama. Saya bukan naon, Pak. Bukan naon gua cinta ge poho kudu Persib mah. Bener gede kena Persib dapat cinta ge. Nya sare we apa namanya hidup Persib lah. Oke, kayaknya ini menarik besok kalau kita review hasil pertandingan nih. Kita kan sekarang review sebelum pertandingan dan kondisinya barusan sudah dijelaskan sama The Bro dan
kayaknya akan menjadi pertandingan mungkin agak sedikit geleh dan mungkin bisa juga menarik nih. Mungkin gelehnya kalau terjadi, kalau terjadi gelehnya mungkin kalau kayak tadi ya geleh, tapi bisa juga akan jadi seru ya karena mungkin moga-moga mah cik atuh senang nol heula kan menit ke 80 mah ame teh geleh mainannya. Berarti kan Bali mah mau geleh teh lamun geus menang gitu kan. Ya, betul, Pak. Jadi akan jadi seru ya, tapi saya doakan Persib menang. Besok kayaknya kita akan bahas langsung ya review hasil pertandingannya langsung karena kan kita sekarang bahas persiapannya. Oke, kayaknya itu dulu yang dapat saya bahas atau kita bahas nih, the bro, the O, dan the cuy tentang sepak bola khususnya Persib Bandung. Makanya kita kan ngebahasnya dalam hal bola, tidak yang lain, tidak ada yang lain, pokoknya tidak ada akan pembahasan lain, cuma Persib, namanya. The one and only ya Pak. The one and only, pokoknya Persib Bandung, nu aing, namanya. Pokoknya besok kita tunggu review kita membahas pertandingan lawan Bali United. Tapi tetap berdoa sing menang, namanya. Oke, sampai sini dulu. Saya Andri, The Brow and the Cuy. Ketemu lagi di review kita selanjutnya membahas musik, membahas bola dan membahas kisah nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.